Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberi kenikmatan bagi kita di dunia ini, kenikmatan hidup di dunia ini. Dan tak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Darul Farhan, salah satu mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, mengizinkan saya untuk mereview materi yang telah saya pelajari tentang syariah dan hukum bisnis. Apa itu pengertian syariah? Syariah adalah hukum dan aturan Islam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwahyukannya kepada nabi kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencangkup seluruh aspek kehidupan. Syariah itu secara bahasa adalah jalan yang dimana menuju untuk panutan kita, untuk menuju jalan yang benar, jalan yang sama Allah diridhoi. Dan syariah secara istilah adalah peraturan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan bagi para manusia agar mereka dapat merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan juga tanpa adanya syariat, peraturan hidup di dunia akan kacau, akan berantakan. Tanpa adanya arah, kita semua gak bisa. Tanpa adanya peraturan di dunia ini, kita tidak akan bisa menjalankan hidup atau tujuan yang begitu indah. Sejarah syariat sudah ada sejak pada zamannya Nabi Adam alaihi salam. Di setiap zamannya syariah itu memiliki hukum yang berbeda-beda. Seperti di zaman Nabi Adam alaihi salam, yang dimana hukum pencurian itu tidak ada, dan juga tidak ada perempuan yang tidak boleh dinikahi. Ada pula hukum di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Tidak ada yang namanya zakat dan tidak ada juga yang namanya haji. Hukum dan juga selanjutnya hukum pada zaman Nabi Musa alaihissalam, yaitu ketika baju terkena najis apapun itu, najis mau dari kotoran binatang maupun kotoran dari diri sendiri ataupun manusia, harus disobek atau dibuang. Dan pada zamannya yang terakhir, zamannya yang memberikan atau menyempurnakan semua syariat-syariat, yaitu zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana periode pembentukan hukum Islam secara langsung yang melalui wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Setelah dijelaskan untuk syariah itu apa, syariah juga ada dalil pada Al-Quran dan juga hadis. Yang pertama, di dalam Al-Quran dalilnya menyebutkan bahwasanya kemudian kami jadikan
jikalau engkau Muhammad mengikuti syariat atau peraturan dari agama, maka ikutilah keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Quraisy Al-Jasiyah ayat 18. Perintah mengikuti syariah. Dan yang kedua itu adalah hadis, yang dimana Allah mewajibkan ibadah sholat 5 waktu bagi hambanya. Bagi itu pula puasa Ramadan dan juga zakat. Lebih dari itu, semua maka tergolong pada ibadah sunnah yang tidak dituntut secara pasti untuk melakukannya. Meskipun begitu, kesunahan tersebut tidak layak untuk ditinggalkan secara mutlak karena berpengaruh pada manis tidaknya iman seseorang. Nah, itu kedua hadis yang ada pada Al-Quran dan juga hadis, dalil-dalil yang disebutkan tadi. Materi yang kedua adalah sumber hukum Islam, yang dimana pengertian sumber hukum Islam adalah dasar rujukan dalam menetapkan hukum Islam, baik dalam ibadah maupun muamalah. Muamalah adalah hubungan antara sesama manusia dengan manusia. Contohnya seperti pinjam meminjam uang atau pernikahan. Sumber hukum Islam yang bersifatnya harus jelas, karena tanpa adanya sumber hukum yang jelas, maka hukum akan bersifat subjektif. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya sumber hukum al-muttafaq. Sumber hukum al-muttafaq ialah sumber hukum yang disepakati oleh oleh semua para ulama. Jadi para ulama semua sepakat dengan al-muttafaq alaihah. Dan yang kedua, sumber hukum al-muqtalaf fih adalah sumber hukum yang diperselisih atau tidak semua para ulama setuju. Jadi semua ulama dari bermacam-macam mazhab, tidak, terkadang berbeda-beda, pemikirannya berbeda-beda. Selanjutnya itu ada macam-macam hukum Islam. Hukum Islam macam-macamnya. Yang pertama, ada wajib. Wajib itu harus dilakukan. Contohnya seperti kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, berzakat. Dan yang kedua, itu ada sunnah, yang dimana ketika kita melakukan, kita mendapatkan pahala tetap, dan tidak, kalau kita tidak melakukan, tidak mendapatkan dosa. Seperti contohnya itu melakukan sholat duha, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, seperti itu. Dan yang ketiga, ada mubah, boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan. Terus selanjutnya itu ada makruh, sesuatu yang dibenci atau tidak disukai, maka tinggalkanlah makruh tersebut. Yang terakhir ada haram, segala sesuatu yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang segala larangan-larangan yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, karena Allah sangat membenci kalau kita melakukan perbuatan yang Allah tidak sukai. Selanjutnya ada sumber hukum Islam menurut 4 mazhab utama. Yang pertama dari Imam Hanafi, yang kedua ada Imam Maliki, yang ketiga ada Imam Syafi'i, dan yang terakhir ada Imam Hanbali. Yang dimana secara garis besar menyepakati bahwa 4 landasan utama dari sumber hukum Islam itu ada Al-Quran, ada sunnah dan atau hadis, ada ijma, dan yang terakhir ada qiyas. Meskipun ada perbedaan dalam
penggunaan dalil pendukung seperti istilah atau masalah mursalah. Keempat, merujuk pada prinsip dasar yang sama, patokannya sama, ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah, ada di ijma, dan juga ada di qiyas. Selanjutnya itu dari 4 sumber hukum Islam itu, yang pertama Al-Quran. Al-Quran wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi pedoman utama yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua ada as-sunnah atau hadis, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin kalau kita lakukan itu bisa menjadi salah satu sunnah yang bisa mendapatkan pahala bagi kita. Contohnya seperti kita memakai wangi-wangian karena Nabi sangat suka memakai wangi-wangian. Kita memakai pakaian-pakaian yang tertutup karena Nabi sering dan selalu memakai pakaian yang tertutup. Kita menggunakan apa yang digunakan oleh Nabi Muhammad seperti udeng yang ada di kepala. Nah, itu salah satu sunnah yang bisa kita lakukan. Ataupun ada hal-hal yang lainnya seperti puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah Kamis, sholat sunnah, ataupun yang lainnya yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga ada ijma. Ijma kesepakatan para ulama mujtahid dalam satu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW mengenai suatu hukum. Dan yang terakhir adalah qiyas, menyamakan hukum perkara baru yang belum ada nasahnya dengan perkara lama yang sudah ada nasnya hukumnya karena persamaan lihat alasan atau hukum. Jadi itu 4 sumber hukum Islam yang telah disepakati para ulama, yang telah disepakati oleh para 4 perbedaan dari mazhab, 4 mazhab. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang syariah dan juga hukum hadis. Mungkin ada kekurangan yang saya jelaskan dan juga ada kesalahan kata. Jadi kesimpulannya itu adalah mempelajari syariah dan juga hukum Islam bukan sekedar memahami aturan yang ada di dalam kandungannya dan juga atau sekedar tahu mana yang boleh dan juga mana yang tidak boleh, melainkan memahami isi kandungan yang bertujuan menciptakan sebuah tantangan untuk menjalankan hidup, sebuah tantangan untuk menjalankan hidup yang lebih baik. Syariah juga berfungsi sebagai fondasi yang kokoh untuk diri kita, sementara hukum Islam berfungsi sebagai instrumen dinamis untuk menjawab semua dari tantangan-tantangan atau larangan-larangan yang ada pada kandungan syariat dan hukum Islam tersebut. Mungkin cukup sekian materi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf ketika ada kekurangan atau perkataan yang kurang baik dari ucapan saya atau dari perilaku saya mohon maaf lahir dan batin. Undur mangkola wala tandur mangkola. Jangan melihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.